Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Perkenalkan, saya Sri Widya Purnama dengan NIM 2010-20715 dari kelas Pendidikan Biologi 1. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai sistem ekspresi pada manusia. Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah sebagai berikut. Coba kamu perhatikan gambar tumpukan sampah ini. Kalau sampah itu kita biarkan menumpuk terus-menerus, pasti akan menjadi sarang penyakit. Selain itu juga bisa menyebabkan banjir ketika ada hujan yang sangat deras. Wah, membahayakan ya. Nah, itu kalau sampah yang ada di luar tubuh kita. Terus, gimana dengan sampah yang ada di dalam tubuh kita? Pastinya harus dibuang juga kan? Tapi, gimana caranya ya? Pada saat kita melakukan aktivitas sehari-hari, tubuh kita mengeluarkan sampah atau limbah metabolisme yang berasal dari metabolisme sel-sel tubuh kita. Nah, limbah metabolisme itu bersifat racun bagi tubuh kita. Berarti, limbah yang ada di tubuh kita harus dibuang. Proses pembuangan limbah metabolisme itu disebut dengan ekskresi. Ternyata di dalam tubuh kita terdapat berbagai sistem yang mampu menjaga tubuh agar tetap seimbang, yaitu melalui sistem pengeluaran. Sistem pengeluaran dalam tubuh kita terbagi menjadi 3. Ada sistem defekasi, adalah proses pengeluaran zat sisa pencernaan makanan seperti feses. Kemudian ada sistem sekresi, yaitu proses pengeluaran zat-zat yang masih dibutuhkan tubuh, contohnya hormon dan enzim. Kemudian ada sistem ekskresi, yaitu sistem organ yang berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat sisa atau sampah dari metabolisme yang ada di dalam tubuh kita, seperti urin, karbon dioksida, keringat, dan cairan empedu. Nah, di video kali ini, kita akan fokus membahas sistem ekskresi pada manusia. Biar kita makin tahu tentang sistem ini, tonton videonya sampai selesai ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan mengalami sistem ekskresi seperti berikut. Kacamata berembun saat bernafas, sering buang air kecil saat cuaca dingin, dan tubuh kita berkeringat saat cuaca panas. Gejala ekskresi yang kita alami tadi merupakan hal yang wajar, karena sistem ini berguna untuk menurunkan kadar zat produk metabolisme, melindungi sel-sel tubuh dari makanan yang bersifat racun, menjaga keseimbangan cairan tubuh atau hemostatis, dan membantu mempertahankan suhu tubuh. Kira-kira apa saja ya organ dalam tubuh kita yang menjadi alat ekskresi? Nah, ada 4 organ ekskresi, yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Nah, teman-teman bisa menghafalnya dengan ginjal kupahat. Di video ini, kita akan bahas mengenai organ ekskresi pada ginjal. Tubuh kita memiliki 2 ginjal yang bentuknya seperti kaca merah. Ginjal ini terletak di bagian kanan dan kiri tulang pinggang di dalam rongga perut. Dan letak ginjal kanan lebih rendah dari ginjal kiri, karena ginjal kanan harus berbagi tempat dengan hati di bagian atasnya. Dan seperti inilah posisi ginjal yang terhubung dengan organ lainnya di dalam tubuh. Ginjal terhubung dengan saluran urin atau ureter, kemudian ada kantong kemih dan saluran akhir atau uretra. Struktur penyusun ginjal terdiri dari korteks, medula, calyx, capsule fibrosus, pelvis renalis, dan ureter. Ginjal tersambung langsung dengan pembuluh vena dan arteri. Secara umum, ginjal dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu korteks yang di dalamnya terdapat nefron, medula terdiri dari tubulus contortus dan collectifus,
dan kemudian ada pelvis renalis. Tahukah teman-teman, pada satu unit ginjal manusia terdapat 1 juta nefron. Nefron merupakan unit fungsional dan struktural terkecil dalam sistem ekskresi pada ginjal. Setiap nefron terdiri atas badan Malpighi dan saluran nefron. Badan Malpighi mengandung glomerulus yang diselubungi oleh kapsul Bowman, dan glomerulus ini bentuknya seperti anyaman. Pembuluh darah untuk menyaring darah, kemudian saluran nefron terdiri dari tubulus proksimal, lengkung Hale, dan tubulus distal. Juga ada pembuluh-pembuluh darah yang disebut dengan tubulus collectivus. Ginjal memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai pengeluaran zat sisa organik, misalnya urea, asam urat, kreatinin, amonia, serta produk penguraian hemoglobin dan hormon. Kemudian sebagai pengeluaran zat racun, contohnya obat-obatan. Pengaturan keseimbangan konsentrasi ion-ion penting di dalam tubuh, menjaga pH darah dan cairan tubuh lainnya, dan menjaga tekanan osmosis. Sebagai organ ekskresi, ginjal berfungsi untuk menghasilkan urin. Urin dibentuk dengan 3 tahapan, yaitu filtrasi terjadi di glomerulus, reabsorpsi di tubulus proksimal, dan augmentasi di tubulus distal. Kemudian, hasil-hasil ekskresi akan dikumpulkan di tubulus collectivus. Pembentukan urin di ginjal diawali dengan filtrasi. Filtrasi merupakan penyaringan darah dari protein dan sel-sel darah. Jadi, protein dan sel darah tidak boleh keluar bersama urin. Proses ini terjadi di glomerulus dan menghasilkan urin primer. Selanjutnya, urin primer masuk tahap kedua, yaitu reabsorpsi atau penyerapan kembali. Glukosa dan asam amino atau zat lain yang masih dibutuhkan tubuh, proses ini terjadi di tubulus convolutus proximal. Dan hasilnya yaitu urin sekunder. Selanjutnya, urin sekunder akan masuk ke tahap yang ketiga, yaitu augmentasi, yaitu pengeluaran zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh, seperti urea dari hati, kemudian ada amonia, kreatin, garam-garam berlebih, vitamin-vitamin berlebih, dan racun-racun. Seperti misalkan kalau yang merokok, racun nikotin yang dikeluarkan. Kalau yang makan obat, racun-racun yang berlebihnya juga dikeluarkan. Nah, proses ini terjadi di tubulus convolutus distal dan menghasilkan urin jadi atau urin sesungguhnya. Setelah urin dibentuk, urin akan ditampung sementara di pelvis renalis. Kemudian, dialirkan ke ureter dan disimpan sementara di kantung kemih. Jika di dalam kantung kemih tersimpan urin sekitar 200-300 ml, akan timbul refleks rasa ingin buang air kecil. Urin pun dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Jadi, proses pengolah urin dimulai dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Volume urin yang dikeluarkan setiap orang dalam sehari-hari berbeda. Faktor yang mempengaruhi produksi urin diantaranya hormon, antidiuretik, jumlah air yang diminum, suhu atau cuaca, usia, kondisi kesehatan, dan gaya hidup dan aktivitas. Kelainan dan gangguan pada ginjal. Yang pertama ada gagal ginjal akut. Terjadi akibat ginjal tidak mampu menyaring zat sisa dalam darah. Yang kedua yaitu batu ginjal. Karena adanya endapan batu atau endapan garam kalsium di dalam rongga ginjal, saluran ginjal, atau di dalam kandung kemih. Yang ketiga yaitu ada nefritis, merupakan kerusakan pada nefron atau glomerulus karena infeksi kuman. Kemudian ada upaya kita untuk menjaga kesehatan pada ginjal, yaitu dengan cukupi kebutuhan air. Minum banyak cairan akan membantu ginjal berfungsi dengan baik. Makan makanan sehat, perhatikan tekanan darah, jangan merokok atau minuman alkohol berlebihan, dan jaga berat badan ideal. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.